you been? It's like I feel like in the nighttime. Yes, I. Oh my God! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Aini Akmetasari dengan NIM 110122000273. Saya dari kelompok 4 dan di sini saya akan mempresentasikan dengan judul perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menetapkan tujuan jangka panjangnya, mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta merencanakan langkah-langkah taktis yang harus diambil untuk mewujudkan strategi tersebut. Kerzner 2019 menyebutkan bahwa perencanaan strategis mencakup penentuan arah dan fokus organisasi, serta pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Perencanaan strategis memiliki banyak kegunaan yang penting bagi organisasi. Berikut adalah beberapa kegunaan perencanaan strategis, yakni ada pertama, menentukan arah dan fokus. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada mengantisipasi perubahan lingkungan. Yang keempat ada mengkoordinasikan upaya organisasi. Dan yang terakhir ada mengukur dan mengevaluasi kinerja. Baik, selanjutnya ada tahapan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan merencanakan langkah-langkah taktis yang harus dilakukan untuk mewujudkan strategi tersebut. Hal ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap situasi internal dan eksternal organisasi, serta pengambilan keputusan yang berfokus pada pencapaian keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Berikut tahapan perencanaan strategis, yakni ada tahapan perencanaan strategis, selanjutnya ada analisis situasi, penerapan tujuan, dan pengembangan strategi. Selanjutnya ada implementasi dan pengendalian strategis. Perencanaan strategis mencakup tahap implementasi dan pengendalian, di mana strategi-strategi yang telah dikembangkan, diterapkan, dan diawasi. Implementasi melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan tindakan, dan koordinasi yang efektif. Sementara itu, pengendalian melibatkan pemantauan terhadap kemajuan yang dicapai, penyesuaian jika diperlukan, dan evaluasi terhadap